Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله رحمكم الله. Suatu hari ada jenazah melewati di hadapan Nabi Muhammad SAW. Maka beliau mengatakan mustarih wa mustarah minhu. Orang ini istirahat dan yang lain diistirahatkan. Maka para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, mal mustarih wa mal mustarah minhu. Siapa itu orang yang istirahat dan siapa yang diistirahatkan? Qala ammal abdul mu'min, adapun hamba yang beriman, idza mata, kalau dia meninggal, yastari min nasabid dunya ila ridwanillah wa rahmatih. Sesungguhnya hamba yang beriman, kalau dia meninggal maka istirahat dari kecapean dunia, keletihan dunia, susah payahnya dunia, menuju keridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayuhan nas ibadallah, siapapun di antara kita yang ada di sini, bahkan juga tempat-tempat yang lain, dalam kondisi capek. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia dalam keadaan susah payah, dalam keadaan capek. Yang bermaksiat capek, yang taat kepada Allah capek, yang kaya capek, yang miskin juga demikian. Namun begitu orang beriman meninggal, istirahat sudah. Dia istirahat dari kecapean dunia. Para petani tidak lagi mencangkul ladangnya. Para pedagang tidak lagi pergi ke pasar, susah payah malam-malam pergi. Wa hakadha ibadallah, menuju keridhaan rahmat Allah SWT. Amal abdul fajir, adapun hamba yang durhaka, idza mata, kalau dia meninggal, yustarah minhu al-ibad wal bilad wasyajar wad dawab. Diistirahatkan hamba-hamba Allah dari gangguannya. Diistirahat juga negeri tersebut. Pohon-pohon enggak lagi diganggu, dan juga hewan-hewan enggak lagi diganggu. Akan tapi menuju kepada azab yang lebih dahsyat kepada Allah. Wa lanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'annahum yarji'un. Kami akan timpakan kepada mereka azab yang ringan sebelum azab yang berat, agar mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadallah, berapa banyak saudara-saudara kita sudah pada meninggal dunia. Tetangga-tetangga kita, apalagi bulan-bulan kemarin, nah, bulan Agustus, September misalnya, berapa ratus ribu yang meninggal dunia. Itu semua seharusnya menjadi pelajaran. Kafa bil mauti wa'idha. Cukup dengan kematian itu sebagai nasihat, karena kita pun juga akan meninggal dunia. Ayuhan nas ibadallah, tentunya kita ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Oleh karena itulah ibadallah, Allah wasiatkan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal dunia
kecuali dalam keadaan beragama Islam. Banyak saudara-saudara kita ketika terlilit ekonomi akhirnya masuk Kristen. Banyak saudara-saudara kita ketika kurang ekonomi datang ke Gunung Kawi nyari pesugihan, melakukan kesyirikan yang akan menghapuskan amalan-amalannya. Ayuhan nas, ibadallah rahimakumullah. Wa may yatim minkum adini fayamut wa huwa kafir faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar fiha khalidun. Barang siapa yang murtad, keluar dari agama Islam dan mati dalam keadaan kafir, maka Allah menghapus seluruh amalannya di dunia, di akhirat, dan dia akan kekal di neraka untuk selama-lamanya. Ibadallah, inilah yang pertama, ciri orang yang husnul khatimah ketika meninggal agamanya masih dipegang, masih beragama Islam. Ibadallah. Yang kedua, seorang ketika mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, itulah di saat mungkin sedang sakit parah, maka hendaknya kerabatnya menunggu. Bahkan juga menalkin, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Kalian talkin orang-orang yang mau mati di antara kalian mengucapkan la ilaha illallah. Ja'a min hadithi Mu'ad bin Jabal alladhi rawahu Abu Dawud. Rasulullah SAW mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Ada seorang anak Yahudi yang sakit. Rasulullah SAW berusaha untuk menjenguknya dan menawarkan kepadanya Islam. Kemudian anak tersebut menoleh kepada bapaknya yang masih beragama Yahudi. Lalu bapaknya mengatakan, ati Abul Qasim, ikutilah Abul Qasim, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Muhammad SAW, akhirnya dia pun mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian setelah itu meninggal dunia. Ibadallah rahimakumullah. Rasulullah SAW menyatakan, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dirinya dari api neraka. Ibadallah rahimakumullah. Demikian pula seorang ketika meninggal dalam keadaan masih melakukan ketaatan kepada Allah. Jaa min hadits Zaifah radhiyallahu ta'ala anhuma. Rasulullah SAW menyatakan, man qala la ilaha ibtigha'a wajhillah wa khutima lahu biha dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan keridhaan Allah Azza wa Jalla, dan dia ditutup dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Ayuhan nas bidallahikumullah. Wa man shama yawman fi sabilillah. Barang siapa yang berpuasa sehari jalan Allah, ibtigha'a wajhillah, dia mengharapkan wajah Allah, wa khutima lahu biha, dan ditutup dalam keadaan dia berpuasa ibadallah, dakhalal jannah, dia pun masuk surga. Sebentar lagi insyaallah akan datang Ramadan. Maka berusaha bagi kita untuk tidak meninggalkan puasa Ramadan. Karena siapapun yang meninggal dalam keadaan berpuasa, maka dijamin masuk surga kalau dia puasa lillahi ta'ala. Ayuhan nasi bidallahikumullah. Wa man tasaddaqa bi sadaqatin, dan barang siapa yang sedekah dengan suatu sedekah ibtigha'a wajhillah, dia mengharapkan wajah Allah, khutima lahu biha, dan ditutup dalam keadaan baru saja mungkin sedekah, dakhalal jannah, maka dia pun masuk surga. Luar biasa indallah. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Hindarkan kalian dari api neraka walaupun sedekah dengan separuh kurma. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Maka barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka dia mengucapkan kalimat yang bagus. Ayuhan nas billah, orang-orang yang meninggal ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah, ini merupakan ciri-ciri khusus meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Wa jaa min hadits Abi Umamah
alladzi rawahu Ahmad. Rasulullah SAW mengatakan salasatun kulluhum dhamin 'ala Allah. 3 kelompok manusia Allah jamin mereka. Yang pertama, rajulun kharaja ghazian fi sabilillah. Seorang yang pergi perang di jalan Allah. Fahuwa dhamin Allah. Maka dia itu menjadi jaminan Allah hatta yatawaffah, hingga Allah wafatkan, fayudkhilahul jannah. Allah akan masukkan dia dalam surga. Aw raja'a ila ahlihi bima nala min ajrin aw ghanimah. Atau dia balik ke keluarganya mendapatkan pahala yang banyak dan mendapatkan rampasan perang. Ini kelompok yang pertama. Mereka-mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk juga para pencari ilmu, para dai ila Allah. Mereka-mereka mencari ilmu yang mendakwahkannya semua berada dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayuhan nas bidallah. Yang kedua, rajulun kharaja li adda'i shalah al-maktubah. Seorang yang keluar untuk salat fardu secara berjamaah. Fahuwa dhamin Allah. Maka dia itu menjadi jaminan Allah SWT. Hatta yatawaffah, hingga Allah wafatkan, fayudkhilahul jannah. Allah akan masukkan dia dalam surga. Aw raja'a ila ahlihi bima nala min ajrin aw ghanimah. Atau dia balik ke keluarganya mendapatkan pahala dan keberuntungan yang besar. Yang ketiga, indallah, rajulun dakhala baitahu bisalam. Seorang yang masuk rumahnya dan mengucapkan salam, mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, atau disempurnakan warahmatullahi wabarakatuh. Wa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah. Bahkan seandainya rumah kita enggak ada orang, maka dianjurkan juga ketika masuk rumah mengucapkan salam, fahuwa dhamin 'ala Allah. Maka dia juga menjadi jaminan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah rahimakumullah. Namun di sana ada orang-orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Di antaranya mereka yang meninggal dalam keadaan kafir, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak salat misalnya, atau tidak puasa Ramadan, atau dia menentang syariat Allah Azza wa Jalla, atau dia masuk Kristen, masuk Konghucu dan lain sebagainya. Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, innal ladzina kafaru wa matu hum kuffar. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati dalam keadaan kafir, ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffaf anhumul azab wa la hum yunzarun. Maka mereka mendapatkan laknat dari Allah, laknat dari seluruh malaikat dan seluruh manusia. Mereka kekal di neraka untuk selama-lamanya. Allah tidak akan ringankan azabnya, dan mereka tidak akan diberikan tangguh. Demikian dalam surah Ali Imran, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa lam iftada bih ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati dalam keadaan kafir, seandainya mereka punya emas sepenuh bumi untuk menebus azab Allah, Allah nggak akan terima. Apalagi hanya sekedar selamatan menyembelih 100 sapi misalnya, tidak ada artinya. Anda kan punya emas sepenuh bumi untuk menebus azab Allah, Allah nggak akan terima. Ulaika lahum adzabun alim. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Wa ma lahum min nasirin. Dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirullahu lahum. Kalau engkau mintakan ampun buat mereka, wahai Muhammad, atau engkau tidak memintakan ampun untuk mereka, seandainya engkau Muhammad memintakan ampun kepada Allah untuk mereka orang kafir sebanyak 70 kali, Allah tidak akan ampuni dosa-dosa mereka. Inilah bahaya ibadallah jika meninggal dalam keadaan kafir. Oleh itulah kita jaga diri kita, keluarga kita, supaya memegang agama Allah walaupun dalam keadaan susah payah, dalam keadaan capek, dalam keadaan penuh liku-liku, penuh tantangan. Allah berfirman, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan kami meninggal dunia
kecuali dalam keadaan beragama Islam. Mudah-mudahan Allah jadikan kita terus istiqomah di atas jalannya. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kami Rabbuna yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, "Ma ta'udduna fi syuhada min ummati?" Apa yang kalian anggap tentang orang-orang yang mati syahid di antara umatku? Qalu al-mujahiduna fi sabilillah. Para sahabat mengatakan yang mati syahid itu yang berperang di jalan Allah. Qala idzan syuhada ummati la qalil. Kalau begitu, orang-orang yang mati syahid di kalangan umatku hanya sedikit, sungguh sedikit sekali. Asyuhada min ummati, yang meninggal mati syahid di kalangan umatku adalah al-mabtul, yang meninggal karena perut, sakit perut misalnya, atau jantungnya, atau mungkin harus ganti darah dan semisalnya, ibadallah, cuci darah. Ini semua dihitung sebagai orang-orang yang mati syahid. Wal mat'un, yang meninggal karena wabah yang mematikan. Kemudian yang ketiga adalah al-hariq, yang mati terbakar. Selanjutnya ibadallah al-gharib, yang meninggal karena tenggelam. Selanjutnya yang kelima, wasahibul hadm, yang terkena runtuhan. Kemudian yang keenam ibadallah wal mujahid fi sabilillah, orang yang meninggal berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah orang mati syahid. Bahkan juga wal mar'ah tamutu bi jam', perempuan-perempuan yang meninggal di perutnya masih ada janinnya. Masih ada janin, kemudian ibunya sudah meninggal. Ini semua dihukumi sebagai orang yang mati syahid. Ayuhan nas ibadallah. Di antara juga orang-orang yang mati syahid adalah mereka-mereka yang berjuang untuk membela darahnya, hartanya, keluarganya, agamanya. Waman qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang dibunuh karena membela hartanya, fahuwa syahid, dia mati syahid. Waman qutila duna ahli, siapa yang dibunuh karena membela keluarganya, fahuwa syahid, dia juga mati syahid. Waman qutila duna dinihi fahuwa syahid, siapa yang dibunuh karena membela agamanya, dia pun mati syahid. Waman qutila duna irdihi, siapa yang dibunuh karena membela kehormatannya, maka dia juga mati syahid. Ayuhan nas, begitu banyak kesempatan-kesempatan buat kita untuk bisa meninggal dalam keadaan lurus, dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah.